Baik, assalamualaikum. Kita akan lanjut ke materi operation di dalam fuzzy sets. Oke, di sini kalian telah belajar di semester-semester sebelumnya tentang operasi pada group set. Jadi himpunan klasik, bagaimana Anda melakukan operasinya. Misalkan contoh Anda menggunakan AND, OR, kemudian NOT. Itu adalah operasi, contoh operasi yang ada di dalam group set. Oke, ini contoh aja yang telah kalian pelajari. Misalkan Anda punya himpunan A seperti ini, kemudian himpunan selain A itu adalah yang ada di luarnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian containment ini adalah complement. Containment itu adalah subset. Jadi contoh ini ada dua himpunan, ada himpunan A dan B. Di sini saya mempunyai himpunan A yang merupakan subset dari himpunan B, yang berarti semua anggota A adalah anggota B juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk intersection, di sini ada irisan A dan B. Jadi ini adalah intersection atau irisannya. Kemudian union, gabungan A dan B. Jadi semua ini adalah gabungan A dan B. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita implementasikan empat contoh operasi ini di dalam fuzzy sets? Oke, kita akan coba di sini. Jadi sebenarnya di sini adalah misalkan kita punya komplement. Komplement itu adalah satu min, ya, satu min nilainya. Nah, seperti itu. Misalkan kita punya seperti ini. Ini adalah fuzzy set. Oke, fuzzy setnya seperti ini. Ini adalah nilai keanggotaannya, derajat keanggotaannya adalah seperti ini. Jadi ini penulisan aja, ini derajat keanggotaan. Oke, yang dihasilkan dari fungsi keanggotaan, ini adalah himpunannya, nilainya. Ini sebenarnya bukan nilai pembagian, tapi ini hanya notasi saja. Jadi ini contoh seseorang dengan tinggi 180, ya, dia masuk ke dalam kategori tinggi sebanyak 0 derajat. Derajat keanggotaannya 0. Nah, seperti ini, nilainya 0. Berarti 180 dia tidak termasuk tinggi. Termasuk tingginya itu sebesar 0. Misalkan lagi di sini ada contoh 187,5. Di sini dia masuk ke derajat keanggotaan tinggi, dia sebanyak 0,75. Ini untuk 190 dia udah masuk 1. Nah, seperti ini. Oke, misalkan ini adalah fuzzy setnya. Kemudian kita tentukan himpunan untuk komplementnya. Ya sudah, berarti kan untuk komplementnya di sini Anda buat satu min nilai derajat keanggotaannya. Berarti di sini Anda punya 1 min 0. Berarti oke, saya tulis saja di sini di Word aja. Oke, saya contoh punya seperti ini. Nah, sekarang di sini kita punya komplement ya. Oke, komplement dari tinggi. Berarti di sini saya punya negasi dari tinggi, tolmen ya. Berarti di sini saya punya 1/180. Kemudian di sini 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75 per 182,5. Kemudian saya punya 0,5 per 185. Kemudian saya punya 0,25 per 185. Ya, kemudian saya punya 0 per 190. Jadi di sini saya punya satu min nilai fuzzy setnya seperti ini. Ini adalah komplement. Oke, kita lanjut lagi ke containment. Untuk containment ini adalah subset, ya. Misalkan saya punya himpunan seseorang yang tinggi.
Kalau di himpunan klasik atau CRISPR, ini adalah orang yang sangat tinggi. Itu masuk ke merupakan subset dari tau, ya. Orang yang sangat tinggi, dia masuk ke subset orang yang tinggi. Yang seperti itu. Sekarang kalau misalkan saya punya seperti ini, ya. Misalkan saya punya Tallman dengan fuzzy set yang sama, ya. Fuzzy set yang mana saja dia masuk ke kategori yang sangat tinggi. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk grafiknya nanti akan seperti ini. Jadi grafiknya akan seperti ini. Jadi untuk yang himpunan tall, ya, dia adalah dipresentasikan dengan B seperti ini. Kemudian yang very tall itu adalah A. Jadi pastikan kalau subset himpunan itu berada yang di dalam lingkup yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Misalkan ini Anda punya B dan A. Nah, di sini A ini adalah himpunan bagian dari B. Berarti di sini A merupakan skop yang lebih kecil daripada B. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah containment. Jadi jangan sampai A itu berada di skop yang lebih besar dari B. Nah, seperti itu. Karena dia menandakan kalau dia itu subset. Oke, kemudian untuk yang ini. Jadi di sini kita harus tentukan dulu fungsi keanggotaannya, fungsi keanggotaan untuk Tallman dan very Tallman. Sehingga kalau misalkan kita punya nilai seperti ini, kita bisa memasukkan nilai mana sajakah yang masuk ke very Tallman. Sehingga very Tallman ini mempunyai fungsi sendiri, ya, yang berada di dalam Tallman. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh untuk intersection. Intersection itu irisan. Nah, di sini bagaimana kita kalau misalkan kita mau melakukan irisan terhadap dua fungsi keanggotaan yang dia itu saling beririsan, ya, seperti itu. Misalkan contoh seperti ini. Ada seseorang yang tinggi dan rata-rata, ya. Tinggi dan rata-rata itu adalah dua fungsi keanggotaan dengan variabel yang sama, tetapi dia itu nilainya berbeda, lingkup nilainya itu berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ada seseorang dengan tinggi 165, dengan dia itu fungsi keanggotaan untuk tinggi itu 0. 175, 0, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang rata-rata saya punya 65 dan 0. Kemudian 175 dia masuk ke 1, ini average, ya. Berarti kalau 175 itu dia dikatakan average, ya, dengan nilai 1. Nah, di sini saya mau buat himpunan di mana apakah 165 ini, kalau yang Tallman kan, apakah 165 ini masuk ke kategori tinggi? Nah, seperti itu kan. Yang bawah, apakah 165 dia masuk ke kategori rata-rata? Sedangkan kalau misalkan intersection, kita cari apakah 165 ini masuk ke kategori tinggi dan rata-rata. Nah, seperti itu. Kita cek di sini. Oke. Kita coba hitung ya. Oke, kalau misalkan kita mau Tallman kemudian saya mau gabungkan, ya, gabungkan dengan average. Nah, seperti ini. Berarti di sini apakah 165 ini masuk ke tall dan average, ya kan? Kalau misalkan
kita mau cari intersection-nya, kita cari nilai minimum, ya. Nilai minimum dari fuzzy set-nya. Berarti misalkan saya punya 0 dan 0, berarti nilai minimumnya adalah 0. Oke, berarti 0165. Berarti seperti ini, 165 dia tidak masuk di dalam kategori tinggi dan tidak masuk di dalam kategori rata-rata. Nah, seperti itu. Misalkan 175, berarti 0 dan 1 dia nilai minimumnya adalah 0. Nah, di sini kalian masih ingat kalau 0 dan 1 itu ya. Ini adalah nilai yang saling berkebalikan. Nah, seperti itu. Contohnya 1 dan 75. 1 dan 75 berarti 175 itu dia masuk ke kategori average ya. Jadi kalau misalkan kita cari intersection apakah 175 itu masuk ke tol dan masuk ke average ya, berarti dia adalah 0 karena 175 dia tidak masuk ke average. Nah, sehingga di sini ya 175 dia masuk ke average tapi dia tidak masuk ke tol. Maka kita di sini kan kita bikin 0. Karena 0 itu adalah nilai minimumnya. Ya. Kalian ingat kalau misalkan di sini Anda punya intersection itu dia harus masuk ke dua-duanya. Nah, seperti itu. Karena di sini adalah dan. Oke, seperti itu. Untuk yang 180 berarti nilai minimumnya adalah 0. Oke, 180. Kemudian untuk yang 182 dia adalah 0,25. Sorry. Ini ya, saya ikut soal aja ya. Oke, di sini 0,25, 182,5. Kemudian di sini nilai minimumnya adalah 0, berarti 0. 185. Kemudian untuk 190 dia adalah 0. 190. Nah, seperti ini. Ini adalah intersection ya, irisan. Berarti 0, 0, 0, 0,25, 0, 0. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke union. Untuk yang union di sini kita menggunakan max ya. Di sini kita gunakan OR. Jadi di sini kita cari nilai yang tertinggi dari kedua himpunan tadi, fuzzy set tadi. Berarti saya punya tol main. Kemudian nah, seperti ini. Oke, di sini saya punya 0 dan 0. Maksimumnya adalah 0, 165. Kemudian 01, berarti dia adalah 1. 175. Oke, di sini. Jadi di sini derajat keanggotaan 165 dia tidak masuk ke dua-duanya sehingga dia bernilai 0. Untuk 175 ya, dia bernilai 0 di tolman atau bernilai 1 di average man, sehingga 175 dia bernilai 1 karena dia sudah memenuhi salah satu syaratnya, salah satu kategorinya. Nah, seperti itu. Salah satu kategorinya bernilai 1 sehingga yang diambil adalah nilai yang satunya di sini. Ini adalah nilai bagaimana kita menentukan union. Kalau union kita tentukan nilai tertinggi, kalau intersection kita tentukan nilai terendah, seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk 180 dia 0,5. 180. Kemudian 0,25. 182,5. Kemudian 0,5,
185, kemudian 190. Nah, ini adalah union ya. Anda cari nilai tertingginya. Nah, seperti itu. Kalau yang intersection itu nilai terendah. Oke, nah bagaimana bisa seperti itu? Misalkan Anda punya di himpunan klasik atau crypt set. Nah, di sini Anda punya contoh seperti ini. Ini adalah tabel kebenaran atau truth table. Di sini Anda punya 0011 dan 0101. Ini adalah AND. Ini OR, kemudian NOT. Oke. Ini adalah crypt set tabel kebenaran seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda terapkan di himpunan crypts kan nggak ada masalah. Nah, bagaimana kalau kita tentukan di fuzzy set dengan nilai yang tidak 0 dan 1? Nah, caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Ini kan pada dasarnya sama aja, ya kan? Kalau misalkan kita buat fuzzy itu adalah 0 dan 1, caranya adalah seperti ini. Anda perhatikan, kalau yang N tadi, ini kan sama kan? Untuk yang AND, OR, dan NOT tadi. 0 dan 0 ya, itu adalah minimal. Nilai minimal 0 dan 0 adalah 0. Nilai minimal 0 dan 1 adalah 0. Nilai minimal 1 dan 1 adalah 1. Ini untuk AND ya, atau intersection. Nah, untuk yang union, dia cari nilai maksimumnya. 0 dan 0 maksimumnya adalah 0. 0 dan 1 maksimumnya adalah 1, 1 dan 1 maksimumnya adalah 1. Nah, logiknya sama seperti ini. Seperti crypt set. Dan juga untuk komplement ya. 0 dan 1 ya, dia tinggal dikurangin aja. Nah, sama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau misalkan di sini saya punya 0,5 ya. Di sini saya punya 0, contohnya 0,2. Ya udah, berarti 0,5, 0,2 kita tinggal ambil nilai minimumnya. Berarti di sini adalah 0,2. Nah, seperti itu. Misalkan di sini 0,5, 0,2. Untuk yang OR saya ambil max-nya berarti 0,5. Untuk NOT-nya saya punya 0,2 di sini. Berarti untuk komplementnya adalah 0,8. Seperti itu. Nah, ini untuk penggambaran fungsi keanggotaan. Kalau untuk crypt set kan seperti ini ya. Di sini Anda perhatikan untuk himpunan A, dia seperti ini. Dia bernilai 0, kemudian dia berada di titik tertentu, dia bernilai 1, kemudian dia turun lagi di saat titik tertentu, terus bernilai 0, di titik tertentu dia naik menjadi nilai 1. Kemudian untuk yang B, dia bernilai 0, kemudian pada saat tertentu dia menjadi nilai 1, kemudian dia terus. Ya, seperti itu. Oke, kita mau cari A dan B. Kita cari nilai minimumnya. Ya. Oke, nilai minimum untuk dua garis ini adalah di bawah kan. Nah, seperti itu. Nilai minimum untuk baris ini, ya, baris A yang kedua, fase kedua. Untuk yang untuk B yang berada di sini, dia nilai minimumnya adalah nilai B. Yang ketiga, ya, nilai minimumnya adalah nilai A sini. Untuk A dan B yang terakhir, ya, di sini A dan B sama-sama di atas, sehingga nilai minimumnya adalah yang berada di atas. Demikian juga untuk yang OR, ya, Anda cari nilai maksimum, maksimumnya di bawah. Kemudian untuk yang tiga ini nilai maksimumnya ada di atas. Kemudian untuk komplement, ya tinggal dibalik aja, seperti itu. Oke, sama juga untuk yang fuzzy, Anda perhatikan titik-titik di garis miringnya ini, ya. A dan B untuk titik sini, ya, titik awal, dan titik dia puncaknya A. Ya, nilai minimumnya adalah B. Sehingga kita bisa buat garis lurus seperti ini. Ini nilai minimum. Kemudian mulai di sini, di puncak A, ya, nilai minimumnya tidak 0, tetapi nilai minimumnya adalah B, sampai dia berada di persimpangannya ini. Ya.
Ya, berarti akan berada di sini. Kemudian dia turun, ya, berarti nilai minimumnya adalah A, sampai berada di titik puncak B. Kemudian dia lurus, yang merupakan nilai minimumnya, yang berarti dia nilainya dari A, dari kategori A. Sama juga untuk yang OR, dia ambil nilai maksimumnya seperti itu. Maksimum, ya, di atas kan maksimum, maksimumnya adalah yang di atas, maksimum. Pokoknya cari dasarnya lah, kalau yang minimum cari dasarnya, cari lantainya itu. Nah, kalau misalkan yang maksimum cari atapnya, seperti itu. Kalau not, tinggal dibalik aja, di reverse. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke fuzzy rule, ya. Di sini adalah perintah jika maka. Bagaimana kalau misalkan kita punya dua variabel yang akan kita gabungkan, dan dua variabel itu saling berhubungan, saling implikatif, ya. Dia merupakan if then, seperti itu. Contoh, misalkan kita punya trip set seperti ini. Jika speednya kurang dari 100, berarti kita punya batasan 100. Ya. Jika kurang dari 100, maka jarak pemberhentian, berarti stopping distance is long. Berarti kalau misalkan 100 ke atas, dia tidak masuk ke then-nya ini. Ya, seperti yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi dia benar hanya jika memenuhi kondisi ini. Kalau misalkan enggak, ya berarti tidak mengeksekusi then-nya ini. Ya, seperti itu ya. Ini ada dua variabel, berarti speed sama stopping distance. Oke. Sekarang, kalau misalkan kita implementasikan di fuzzy, jika speednya ini fast, cepat, maka stopping distance-nya is long. Di sini ada dua variabel juga, speed dan stopping distance. Tetapi di sini Anda punya nilai fast. Nah, fast ini kan nilainya kan fuzzy kan. Nilai fast itu berapa kan kita nggak tahu. Ya, tepatnya berapa kan kita nggak tahu. Nah, itu adalah nilai fuzzy. Kemudian juga untuk long. Long ini adalah nilai fuzzy. Ya, berarti dua-duanya ini fuzzy. Jika dia cepat, ya, seberapa cepat juga kan, perlu diukur kan. Maka stopping distance-nya is long. Nah, seberapa long juga, kita harus perlu mengetahuinya. Oke, contoh seperti ini aja. Misalkan saya punya dua variabel, tinggi badan dan berat badan. Oke, dengan fungsi keanggotaannya seperti ini. Ada dua seperti ini. Oke, kita buat aturan seperti ini. Jika tinggi badan seseorang itu punya tinggi badan yang tinggi, maka beratnya adalah tinggi juga. Ya, semakin tinggi seseorang, dia semakin berat. Klausalnya seperti itu. Oke, dengan fungsi keanggotaan seperti ini. Oke. Di sini kita punya dua variabel, tall sama heavy. Ya, tall sama heavy itu adalah fuzzy. Kita kan perlu mengetahui kan seberapa tinggi dan seberapa berat. Oke, misalkan saya punya seperti ini. Seseorang dengan tinggi badan 183. Ya. Dia masuk ke tall itu sebanyak 0,3. Dia dikatakan tall 0,3. Nah, seperti itu. Sehingga seseorang dengan tinggi 183, dia mempunyai berat juga dengan fungsi keanggotaan, dengan derajat keanggotaan 0,3. Derajat keanggotaan 0,3 itu bernilai 77. Berarti di sini bisa dikatakan kalau seseorang dengan berat 183, dia beratnya akan sebesar 77 kg. Nah, seperti itu. Contoh lagi, ini ada seseorang dengan tinggi badan 189 ya. Di sini dia masuk tol sebanyak 0,9.
0,9 dia masuk ke derajat keanggotaan untuk yang weight, untuk yang berat badan. Nah, kita cari derajat keanggotaan 0,9 di berat badan itu beratnya berapa. Nah, di sini 0,9 dia masuk ke 87 kg. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau seseorang dengan tinggi badan 189, dia beratnya akan 87 kg. Nah, seperti itu. Berdasarkan fungsi keanggotaan yang kita buat seperti ini.